Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nika Yohana dari kelas Akuntansi A, ingin mempresentasikan mengenai keputusan output perusahaan dengan dosen pengampu Bapak Bobby Fischer, Magister Sains, Sarjana Ekonomi. Sebelum berlanjut ke pembahasan, saya ingin menjabarkan materi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ada biaya dalam jangka pendek, biaya dalam jangka panjang, dan kemudian keputusan output. Oke, yang pertama ada biaya dalam jangka pendek, meliputi 3, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan juga biaya total. Pengertian dari biaya dalam jangka pendek itu sendiri adalah jangka waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah lagi jumlahnya. Biaya ini berlaku apabila 1. Perusahaan menghadapi batasan yang disebabkan oleh beberapa faktor produksi yang tetap. 2. Di mana perusahaan baru tidak bisa masuk industri dan perusahaan lama tidak bisa keluar. Dalam biaya jangka pendek ada biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah sesuai pada output, meskipun outputnya 0. Biaya tetap tidak terdapat pada biaya jangka panjang. Dalam biaya tetap, terdapat biaya tetap total atau TFC. Nama lainnya adalah biaya tertanam atau biaya hangus. Itu karena perusahaan tidak punya pilihan lain kecuali membayarnya, walaupun perusahaan telah berhenti berproduksi. Di sini grafiknya berupa garis horizontal, bisa dilihat pada buku paket Cash and Fair halaman 194. Kemudian ada biaya tetap rata-rata atau AFC. Grafiknya berubah tidak lagi horizontal karena ada pembagian dari jumlah outputnya. Perbedaannya bisa dilihat di buku paket Cash and Fair halaman 194. Rumusnya yaitu biaya tetap total dibagi dengan jumlah output. Lalu kedua, ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang ditentukan pada tingkat output yang dipilih suatu perusahaan, atau biasa disebut biaya yang jumlahnya beragam. Ini ada biaya variabel total atau TVC, dan juga biaya variabel rata-rata atau AVC. Rumusnya adalah biaya variabel total dibagi dengan jumlah output. Lalu yang ketiga ada biaya total atau TC. Biaya total adalah susunan dari biaya tetap total dan biaya variabel total. Biaya ini digunakan untuk menghitung keseluruhan biaya. Kemudian ada biaya total rata-rata atau ATC. Rumusnya adalah biaya total dibagi dengan jumlah output, atau bisa juga dengan biaya tetap rata-rata ditambah dengan biaya variabel rata-rata. Lalu ada biaya marginal atau MC. Biaya marginal adalah peningkatan dari biaya total yang berasal dari produksi satu unit output tambahan. Cara mencarinya adalah delta TC atau perubahan biaya total dibagi dengan delta Q atau perubahan output. Lalu yang kedua ada biaya dalam jangka panjang yang meliputi skala ekonomis, skala penghasilan konstan, dan skala disekonomi. Pengertian dari biaya jangka panjang sendiri adalah jangka waktu di mana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Ini kebalikan dari biaya dalam jangka pendek, di mana pada biaya jangka panjang tidak ada faktor produksi yang tetap. Kemudian juga perusahaan bisa memilih produksi manapun, yaitu perusahaan bisa menggandakan output, melipat tigakan output, atau bahkan bisa keluar dari industri bisnis. Nah, yang pertama skala ekonomis atau skala penghasilan meningkat, yaitu peningkatan dalam skala produksi suatu perusahaan mengakibatkan biaya yang diproduksi lebih rendah per unit. Yang kedua, skala penghasilan konstan, yaitu hubungan kuantitas antara input dan output tetap sama atau konstan ketika output meningkat. Seperti
Jika suatu perusahaan menggandakan inputnya, maka perusahaan itu juga menggandakan outputnya. Kemudian juga, jika harga input tetap, penghasilan konstan menyiratkan bahwa biaya produksi rata-rata tidak berubah bersama skala. Yang ketiga ada skala disekonomis atau skala penghasilan menurun. Yang ini kebalikan dari skala ekonomis, yaitu peningkatan dalam skala produksi yang mengakibatkan biaya yang diproduksi lebih tinggi per unit. Lalu yang terakhir ada keputusan output perusahaan. Keputusan output dalam harga dan penerimaan. Yang pertama ada perusahaan kompetitif sempurna menghadapi permintaan elastisitas sempurna, yaitu di mana kurva permintaan yang berbentuk garis horizontal. Yang kedua, penerimaan total atau TR total revenue, yaitu di mana harga dikali kuantitas output yang diputuskan akan diproduksi dan dijual oleh suatu perusahaan. Yang ketiga ada penerimaan marginal atau MR marginal revenue, yaitu penerimaan tambahan yang diterima suatu perusahaan ketika perusahaan itu meningkatkan outputnya sebanyak 1 unit. Yang keempat, ada penerimaan marginal dari perusahaan kompetitif sempurna akan sama dengan harga pasar produk saat ini. Lalu ada pemaksimalan laba untuk perusahaan kompetitif sempurna. Perusahaan yang memaksimalkan laba dalam industri kompetitif sempurna akan berproduksi hingga titik di mana harga outputnya tetap sama dengan biaya marginal jangka pendek, yaitu P sama dengan MC atau harga sama dengan biaya marginal. Lalu yang kedua, maka rumus pemaksimalan laba secara umum untuk perusahaan yaitu MR sama dengan MC atau biaya marginal sama dengan penerimaan marginal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.